Selamat pagi Pak, saya Dr. Mas Henden, berjaga pada Polimum pada hari ini. Jadi saya pertama akan melakukan anamnesa singkat Pak. Jadi keluhannya apa ya Pak ya? Pusing. Oke, pusing ya Pak ya. Baik. Kemudian sebelumnya ada riwayat penyakit sebelumnya Pak? Tidak ada, baik. Jadi yang pertama saya akan melakukan tindakan pengukuran JVP ya Pak ya. Dimana di sini saya akan mengukur denyut dari vena jugularis Bapak, itu vena di area leher sini. Nanti saya akan menggunakan 2 penggaris ya Pak ya untuk mengukurnya. Apakah Bapak bersedia? Baik. Dan saya melakukan ini tujuannya untuk mengetahui apakah adanya kemungkinan emboli paru akut, salah satunya. Kemudian yang pertama, saya akan mempersiapkan alat dan bahan serta mendekatkan peralatan di samping tempat tidur sehingga mudah dijangkau ya Pak ya. Dan di sini saya menggunakan 2 penggaris. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, selanjutnya saya meminta Bapak untuk berada dalam posisi yang santai, rileks, kepala sedikit terangkat dengan bantal dan otot sternocleidomastoideusnya dalam keadaan rileks. Oke, Bapak bisa sedikit agak naik ya Pak ya. Sedikit naik lagi Bapak tidurnya. Ya, kemudian ototnya bisa dirilekskan. Ya, dirilekskan ya Pak ya. Kemudian saya akan membebaskan pakaian dari area supaya tidak menekan leher. Kemudian selanjutnya saya akan menaikkan ujung tempat tidur setinggi 45 derajat atau menyesuaikan hingga pulsasi vena jugularisnya tampak jelas. Kemudian saya akan memiringkan kepala pasien menghadap arah yang berlawanan dari arah yang akan diperiksa. Saya minta Bapak untuk memeriksa menoleh ke arah sini ya Pak ya. Saya akan mencari pulsasi vena jugularisnya. Baik, Bapak sudah tampak. Kemudian saya juga akan menggunakan lampu senter dari arah miring untuk melihat bayangan atau shadow vena jugularis dan mengidentifikasi pulsasi vena jugularis interna. Apabila tidak dapat menemukan pulsasi vena jugularis interna, dapat mencari pulsasi vena jugularis eksterna. Jadi jika tidak didapati pulsasi dari vena jugularis interna, dicari pulsasi dari vena jugularis eksternalnya saja. Kemudian saya juga bisa menggunakan lampu senter untuk melihat adanya shadow dari vena jugularis. Kemudian saya akan menentukan titik tertinggi di mana pulsasi vena jugularis interna atau eksterna dapat dilihat. Ini siapa ya, masih dalam posisi seperti ini Pak. Kemudian saya akan mencari titik tertingginya. Kemudian selanjutnya saya akan memakai sudut sternum manubrium sebagai tempat untuk mengukur tinggi pulsasi vena. Titik ini kurang lebih 4-5 cm di atas pusat dari atrium kanan. Jadi yang pertama saya akan menggunakan penggaris. Kemudian penggaris yang pertama diletakkan tegak secara vertikal di mana salah satu ujungnya menempel pada manubrium. Kemudian selanjutnya untuk penggaris yang kedua yaitu diletakkan mendatar horizontal di mana ujung satu tempat di titik tertinggi pulsasi vena, sementara ujung lainnya ditempelkan pada penggaris yang satu. Dan untuk titik tertingginya di mana jarak vertikal antara manubrium dan titik tertinggi pulsasi vena, di mana di sini didapati sekitar 3 cm dan juga ditambah dengan 5 cm yang berarti menjadi 8 cm. Saya akan melaporkan hasil di mana di sini hasilnya adalah 8 ya Pak ya, yang mana masih dalam batas normal. Kemudian saya akan melanjutkan dengan menyimpan dan membersihkan alat yang akan digunakan dan melakukan cuci tangan 6 langkah ya Pak ya. Jadi untuk pengukuran JVP-nya Bapak masih dalam batas normal ya Pak ya.
Terima kasih telah berkunjung pada polemik pada hari ini. Selamat pagi, saya Dr. Masyanda yang berjaga pada polemik pada hari ini. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan varises, yang mana di sini ada tes Trendelenburg, tes manuver pet test, dan juga Homanside. Apakah Bapak bersedia, Pak? Baik. Kemudian saya akan mempersiapkan pada posisi siap. Bapak bisa duduk dan diposisikan yang nyaman ya, Pak ya. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Baik Bapak, kemudian selanjutnya saya akan melakukan inspeksi tungkai bawah dengan penyinaran yang cukup dari arah belakang. Saya akan memposisikan tungkai Bapak, abduksi dan endorotasi seperti ini ya Pak ya. Posisi seperti ini. Bisa sambil berdiri Bapak, sambil berdiri ya Pak ya. Abduksi, endorotasi. Baik, saya akan melakukan inspeksi. Saya akan melakukan inspeksi dan memperhatikan tanda kronisitas dan kelainan kulit seperti telangiektasis, dermatitis statis, edema, pendarahan, dan ulkus. Kemudian selanjutnya saya juga akan melakukan inspeksi. Sebenarnya saya memperhatikan vena yang mengalami varises tungkai bawah, apakah vena superficial atau cabangnya. Biasanya vena tersebut akan nampak jelas melebar, berkelok-kelok, dan kebiruan. Varises vena tungkai bawah pada cabang vena superficial biasanya lebih berkelok-kelok dibanding pada vena superficial utama. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Permisi Bapak bisa pada posisi endorotasi. Saya akan raba daerah yang berkelok-kelok dan dilakukan penilaian ketegangan varises vena tungkai bawah dan besarnya perlebaran vena. Saya juga akan memeriksa pulsasi vena dan arteri apakah ada kelainan atau obstruksi. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada vena-vena yang melebar. Perkusi dilakukan di area distal, kemudian diraba pada vena bagian proksimal. Apakah teraba aliran atau bergelombang-gelombang. Ini siapa ya? Saya perkusi dulu. Baik Bapak, untuk sisi kontralateralnya sebelah sininya saya melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Saya akan melakukan perkusi. Baik, kemudian selanjutnya saya akan melakukan tes Trendelenburg ya Pak ya. Di sini saya meminta Bapak untuk berbaring ya Pak ya. Kemudian saya akan melakukan elevasi tungkai 90 derajat selama 10 menit untuk mengosongkan vena. Jadi saya akan mengelevasi seperti ini selama 10 menit. Kemudian selanjutnya oklusi vena sapena magna pada paha bagian atas dengan kompresi manual, yaitu menggunakan tourniquet, dan tekanannya cukup untuk menekan vena superficial namun tidak menekan vena yang dalam. Saya akan di paha bagian atas saya akan mengikat menggunakan tourniquet. Selanjutnya, saya akan meminta Bapak untuk berdiri dan tetap mengoklusi vena. Baik, Bapak dipersilakan untuk berdiri. Kemudian, setelah berdiri selama 20 detik, saya akan melepaskan kompresi dan lihat adanya tambahan pengisian vena. Baik, Bapak, saya akan melepaskan kompresinya dari tourniquet tadi. Dan saya akan melihat apakah ada pengisian vena pada tungkai yang abnormal, terisi di bawah, karena normalnya adalah 35 detik. Kemudian saya akan juga melakukan di sisi kontralateral. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan hasil ya Pak ya. Jadi untuk Trendelenburg-nya ini dalam batas normal karena terisinya dalam waktu 35 detik. Karena venanya lambat sekali terisi ke proksimal. Jadi katup komunikasinya masih berjalan dengan baik. Namun jika abnormal, jika terisi dalam waktu 30 detik, berarti terdapat insufisiensi katup komunikasi ya Pak ya. Jadi untuk tes Trendelenburg-nya dalam batas normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan manuver pet test, di mana saya
minta Bapak untuk berdiri beberapa saat lalu dipasang ikatan elastik di bawah lutut untuk membendung vena superficial. Saya akan memasangkan di bawah lutut menggunakan tourniquet. Kemudian selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk berjinjit atau berjingkat selama 10 kali agar otot betis berkontraksi sehingga darah dipompa dari sinusoid vena otot dan vena sekitarnya. Baik, Bapak bisa terus jinjit ya 10 kali ya Pak ya. Kemudian baik, Bapak bisa selesai untuk berjinjitnya. Kemudian saya akan menyampaikan hasil dan saya akan melihat hasilnya, di mana di sini bila vena terletak di distal dari ikatan kempis atau kosong, berarti katup-katup vena perforantes dan vena profunda berfungsi dengan baik. Yang dimana di sini terjadi pada Bapak, di mana vena yang terletak di distalnya ini yang dari ikatannya kempis atau kosong, sehingga katup-katupnya berfungsi dengan baik dan tidak ada sumbatan. Sebaliknya, jika vena superficialnya bertambah besar, berarti katup tersebut mengalami kegagalan dan terdapat sumbatan pada vena profunda. Sedangkan pada Bapak ini tidak ditemukan, sehingga untuk manuver PET ini Bapak dalam batas normal ya Pak ya. Dinyatakan negatif. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan pada sisi kontralateral. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Homansai, di mana di sini saya minta Bapak untuk diposisikan terlentang ya Pak ya. Silakan terlentang. Kemudian saya akan minta Bapak memposisikan tungkainya, saya akan mengekstensikan. Ini siapa ya? Saya akan mengekstensikan tungkai. Kemudian saya akan melakukan dorsofleksi. Dan saya akan menanyakan apakah Bapak mengalami nyeri pada betis atau tidak. Bagaimana Pak? Apakah terasa nyeri? Apakah terasa nyeri? Kemudian saya juga akan melakukan di sisi kontralateralnya. Bagaimana Bapak? Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik. Kemudian saya akan menyampaikan hasilnya. Jika nyeri, maka tanda Homan positif dan pasien harus dimotivasi untuk mobilisasi dini agar sirkulasinya menjadi lancar. Dan pada Bapak ini Homansai-nya negatif karena tidak ada nyeri ya Pak ya, yang berarti tidak mengalami adanya DVT. Sehingga untuk pemeriksaan varises Bapak mulai dari Trendelenburg, Van Perthes dan juga Homansai ini dalam semuanya normal ya Pak ya. Dan untuk pemeriksaan varises ini sudah selesai, dan saya akan menutup pemeriksaan ini dengan mencuci tangan 6 langkah kembali, dan Bapak bisa dipersilakan untuk pulang. Terima kasih.